Halo Bunda, perkenalkan kami dokter muda dari Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Bandung. Kami akan memberikan edukasi mengenai perawatan masa nifas. Masa nifas disebut juga puerperium yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan paros yang berarti melahirkan. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim akibat melahirkan atau setelah melahirkan. Tahapan masa nifas. Yang pertama, puerperium dini. Pada tahapan ini, ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama Islam, dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari. Yang kedua, puerperium intermedial yang merupakan proses pemulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga, remote puerperium yang merupakan waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, bisa berminggu-minggu, bulanan, bahkan tahunan. Apa aja sih perawatan yang dilakukan pada masa nifas? Kunjungan masa nifas. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan masa nifas setidaknya 4 kali, yaitu 6-8 jam setelah persalinan, 6 hari setelah persalinan, 2 minggu setelah persalinan, dan 6 minggu setelah persalinan. Ibu akan diperiksa tekanan darah, perdarahan per vaginam, kondisi perineum, tanda infeksi, kontraksi uterus, tinggi fundus, temperatur, dan kondisi dan mental ibu untuk merawat anak. Kebutuhan istirahat. Bunda dapat mengatur waktu istirahat pada saat bayi tidur, karena terdapat kemungkinan Bunda harus sering terbangun pada malam hari karena menyusui. Dan Bunda juga dapat memulai kembali melakukan rutinitas rumah tangga secara bertahap. Kebutuhan latihan. Jadwal pelaksanaan senam nifas terdiri dari 3 tahapan. Tahap pertama yaitu 24 jam pasca persalinan, tahap kedua yaitu 3 hari pasca persalinan, dan tahap ketiga setelah pemeriksaan pasca persalinan. Latihan ini dilakukan setiap hari selama 3 bulan. Manfaat latihan secara umum dapat membantu penyembuhan organ kewanitaan dan daerah pinggul, membantu menormalkan sendi-sendi yang menjadi longgar akibat kehamilan, dan mengurangi depresi pasca persalinan. Dan secara spesifik, dapat mengurangi resiko sakit punggung dan pinggang, mengurangi varises vena, mengatasi kaki kram, dan memperlancar peredaran darah. Namun, senam nifas jangan dilakukan apabila terdapat cedera tulang daerah pinggul dan kemaluan, trauma perineum, dan bekas sesar. Kebutuhan nutrisi yang diperlukan adalah dengan diet seimbang, yaitu makan cukup protein, mineral, dan vitamin. Kebutuhan kalori perempuan nifas dan menyusui adalah 3.000 sampai 3.800 kalori. Suplemen besi diminum setidaknya selama 3 bulan pasca salin, dan suplemen vitamin A sebanyak 1 kapsul 200.000 international unit diminum segera setelah persalinan, dan 1 kapsul 200.000 international unit diminum 24 jam kemudian. Air mineral sedikitnya minum 3-4 liter setiap hari. Ibu dianjurkan untuk minum setiap kali setelah menyusui. Personal hygiene. Perawatan perineum dapat dilakukan dengan membersihkan daerah vulva dari depan ke belakang, mengganti pembalut minimal 2 kali sehari atau sewaktu-waktu terasa basah atau kotor dan tidak nyaman, mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelamin, dan menghindari menyentuh daerah luka episiotomi atau laserasi. Untuk perawatan payudara, Bunda harus menjaga payudara tetap bersih dan kering. Apabila puting susu lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap selesai menyusui. Menyusui tetap dilakukan pada puting yang tidak lecet. Apabila puting lecet sudah pada tahap darah, dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dikeluarkan dan diminum dengan menggunakan sendok. Jika nyeri, dapat minum paracetamol 1 tablet 500 mg setiap 4-6 jam sehari. Kebutuhan seksual. Hubungan seksual dapat dilakukan apabila darah sudah berhenti dan luka episiotomi sudah sembuh. Hubungan seksual dapat dilakukan 3-4 minggu setelah melahirkan. Apabila sudah tidak terasa nyeri, maka aman untuk melakukan hubungan seksual. Kebutuhan ambulasi. Ibu dibimbing untuk keluar dari tempat tidur dan berjalan dalam 24-48 jam setelah melahirkan. Keuntungannya adalah ibu merasa lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat. Fungsi usus dan kandung kemih menjadi lebih baik, dan sirkulasi peredaran darah menjadi lebih lancar.
Kebutuhan eliminasi. Yang pertama, buang air besar. Jika sampai hari ketiga setelah melahirkan ibu belum bisa buang air besar, maka perlu diberikan pencahar dan minum air hangat. Yang kedua, buang air kecil. Diusahakan untuk buang air kecil setiap 3-4 jam dan dilakukan rangsangan dengan mengompres daerah perut bawah dengan air hangat dan dilakukan pemasangan kateter jika dalam selang waktu 6 jam tidak dapat buang air kecil. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat ya Bunda.